getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Generasi milenial, yang lahir tahun 1981 sampai dengan 1996, dan generasi Z, yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Merupakan kelompok usia yang akan menjadi penentu hasil pemilu 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemilih milenial dan generasi Z mencapai 53,8%. Antusiasme generasi ini menyambut pemilu 2024 sangat tinggi. Di mana hasil survei menunjukkan sebanyak 86,7% gen milenial dan generasi Z menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi meledaknya antusiasme generasi ini. Pertama, adanya kesadaran politik yang semakin meningkat, karena mereka memiliki akses informasi yang luas dan cepat, sehingga lebih kritis dan peduli terhadap isu-isu politik. Faktor kedua, kekecewaan terhadap pemerintahan saat ini. Gen milenial dan generasi Z merupakan generasi yang merasakan langsung dampak dari berbagai kebijakan pemerintah, baik yang positif maupun negatif, sehingga mereka menginginkan perbaikan. Faktor ketiga adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Gen milenial dan generasi Z merupakan generasi yang memiliki harapan besar untuk masa depan Indonesia. Mereka ingin menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Meledaknya antusiasme gen milenial dan generasi Z menyambut pemilu 2024 merupakan hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi dan ingin terlibat dalam proses demokrasi. Namun, antusiasme tersebut harus diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang politik dan isu-isu yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi gen milenial dan generasi Z dalam pemilu 2024, pendidikan politik. Ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang politik dan isu-isu yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan medsos. Kampanye berbasis digital. Ini merupakan cara efektif menjangkau gen milenial dan gen Z, yang dapat dilakukan melalui media sosial, situs web, dan aplikasi mobile. Pembahasan calon presiden dan wakil presiden seharusnya membahas isu-isu yang relevan dengan kepentingan gen milenial dan generasi Z, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Pemilu 2024 merupakan kesempatan bagi gen milenial dan generasi Z untuk menyuarakan aspirasinya dan menentukan arah masa depan Indonesia. Walaupun masih ada yang berpendapat bahwa generasi milenial dan gen Z acuh terhadap Pilpres, yang disebabkan oleh: pertama, generasi milenial dan gen Z tumbuh di era penuh korupsi dan skandal politik, sehingga mereka menjadi skeptis terhadap para politisi dan partai politik. Kedua, adanya calon presiden yang menawarkan visi dan misi yang terlalu umum dan tidak jelas. Hal ini membuat milenial dan gen Z sulit untuk menentukan pilihan mereka. Ketiga, generasi milenial dan gen Z seringkali kurang memahami isu-isu politik yang penting. Hal ini membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Namun, pendapat ini perlu diimbangi dengan fakta banyak generasi milenial dan gen Z yang peduli dengan politik dan ingin berpartisipasi dalam pemilu. Mereka bahkan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pendapat dalam mengampanyekan calon presiden yang mereka dukung. Berdasarkan survei Litbang Kompas bulan Desember 2023, 86,7% generasi milenial dan gen Z menyatakan bersedia berpartisipasi. Sementara 10,7% masih menimbang dan 2,6% menolak ikut pemilu. Survei tersebut menunjukkan bahwa antusiasme generasi milenial dan gen Z terhadap Pilpres cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa generasi milenial dan gen Z dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan. Mereka dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Partisipasi generasi milenial dan gen Z ini ditengarai juga dengan munculnya berbagai komunitas yang memiliki karakteristik unik. Seperti, terampil dalam menggunakan teknologi, memiliki ketertarikan yang beragam, memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Beberapa komunitas milenial dan gen Z yang ada di Indonesia misalnya:
Humanis, yaitu komunitas penggemar Anies Baswedan yang didominasi anak muda. Komunitas ini memiliki visi menciptakan Indonesia yang lebih humanis, adil, dan sejahtera. Komunitas K-popers, yaitu komunitas penggemar musik K-pop. Komunitas ini memiliki berbagai macam kegiatan, seperti berdiskusi, menonton konser, dan melakukan kegiatan sosial. Komunitas pecinta lingkungan, yaitu komunitas yang sering mengadakan kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.